Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Maurits, dengan Amarket di acara webinar hari ini, hari Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Rekan trader seperti biasa, henti-henti Amarket selalu datang mengampirkan trader, memberikan analisa, memberikan informasi, memberikan apa saja buat rekan trader, agar rekan trader punya ilmu, punya informasi untuk menganalisa dan bisa menjadi bekal dalam trading nanti. Oleh karena itu rekan trader, seperti biasa kami datang selalu setiap hari. Dan jangan lupa rekan trader, ya kalau udah menonton acara kami jangan lupa subscribe, like channel kami biar makin berkembang channel ini. Oke rekan trader. Seperti biasa rekan trader, kita akan mulai dengan analisa harian, tapi segmen awal ini kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan terjadi di pasar. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika kemarin mengalami penguatan yang dahsyat sampai menuju ke 106.878. Walaupun akhirnya jatuh lagi dan ditutup di posisi 106.574. Hari ini dia masih akan mengejar lagi ketinggian yang akan terjadi. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar jatuh berkeping-keping sampai menuju ke 1.05078. Sedangkan untuk pound sterling jatuh juga berkeping-keping. Walaupun kemarin sempat dia naik sampai di posisi 1.27128. Tapi kejatuhan membuat dia turun lagi di posisi 1.2628. Sedangkan untuk gold semakin seksi, semakin memperoleh ruang yang sangat luar biasa untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader. Kita lihat gold kemarin bisa naik rekan trader sampai menyentuh level 2655. Di target yang saya bilang 2660 dan sudah tercapai pada saat ini 2661. Gold masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, tapi hati-hati rekan trader. Hati-hati, serangan balik mendadak bisa membuat gold terjatuh lagi. Dan untuk USD Jepang kemarin saya prediksikan memang dia akan naik sampai ke 155. Rupanya tidak sampai rekan trader. Dia sampai di 105, tidak sampai di 155.975, tapi rupanya dia sampai di 155.877. Tapi setelah itu dia jatuh lagi dan ditutup di posisi 155.514. Pada prinsipnya USD yen Jepang mengalami penguatan yang sangat signifikan. Oke rekan trader, itu adalah kejadian yang terjadi pada hari kemarin. Dan untuk segmen kedua seperti biasa kita masuk di analisa tema kita hari ini. Di tema ini selalu saya memberikan tema yang sangat luar biasa dan tema saya ini kebanyakan emas, nggak tahu juga makanya dibilang saya ini master of gold. Wah, bukan master lagi, saya provokator gold, bukan profesor tapi provokator gold. Oke rekan trader, tema yang kita angkat kali ini adalah tidak terhentikan emas menuju 2700. Ini tendensi banget sekalian memprovokasi karena sekali lagi saya bilang saya adalah prof bukan profesor tapi provokator, ya provokator gold. Rekan trader, judul yang saya angkat ini sangat luar biasa. Tidak terhentikan emas menuju 2700. Itu dalam pemahaman saya. Walaupun masih jauh rekan trader. Emas sekarang 2661. Tapi saya udah melihat ke depan bahwa 2700 masih punya secerca peluang untuk sampai ke hal tersebut. Kalau 2800 saya nggak bilang karena sangat sulit bisa sampai 2800, tapi 2700 masih punya peluang. Peluang pertama adalah semakin tingkat baku hantam yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dan di Timur Tengah. Apalagi kemarin Amerika
nolak hak veto, menggunakan hak vetonya untuk menyelesaikan permasalahan di Palestina. Amerika tidak mau terlalu campur tangan di sana, artinya Amerika membiarkan. Dari sini kan artinya kan peperangan akan terjadi terus. Akibat peperangan terjadi terus, kita akan lihat bahwa emas masih bisa punya peluang karena pasar akan selalu mencari aset-aset safe haven. Oleh karena itu emas masih bisa punya peluang sekarang di 2661, tapi tidak tertutup kemungkinan dia naik sampai ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan prediksi saya bisa sampai ke 2700. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana emas ini dalam 4 hari berturut-turut ya. Dia naik, rekan trader ya. Dia naik, bayangkan setelah dia terjatuh di posisi 2537 dalam 4 hari berturut-turut dia naik sangat luar biasa, dan rekan trader bisa lihat dia naik sampai ke level hari ini 2661. Pergerakan yang sangat luar biasa. Setelah efek dari Trump trade sudah mulai mereda, tapi nanti efek itu akan berlanjut juga pada bulan Januari nanti di saat pelantikan Donald Trump. Tapi untuk saat ini emas sangat terbantukan oleh masalah geopolitik. Secara garis besar kalau rekan trader lihat bahwa sebenarnya memang kemarin imbal hasil obligasi Amerika mengalami pelemahan, itu juga membantu emas. Tapi untuk beberapa saat ini kalau kita lihat rekan trader, dolar Amerika itu mengalami penguatan yang sangat signifikan rekan trader. Kalau rekan trader lihat, sabar saya balik dulu ke sini, dolar Amerika itu sebenarnya mengalami penguatan yang sangat signifikan. Kecuali 2 hari yang lalu, tapi setelah itu dolar Amerika itu mengalami penguatan yang signifikan, dan ini merupakan tanda-tanda bahwa dolar ini punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita lihat 5 hari berturut-turut dia ini stagnan ya, 1, 2, 3, 4 ya. 5 hari berturut-turut dia stagnan, dia bergerak cuman di seputaran 106 sampai 106.878 ya, dari 106.86 sampai 878. Jadi dia bergerak stagnan. Nah, ini bisa menjadi pertanda, dan ini adalah peluang kenapa emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, tapi pada prinsipnya kalau rekan trader lihat emas ini dia naik ke posisi lebih tinggi karena lebih ke masalah geopolitik. Ukraina baru meluncurkan 6 rudal roket, 5 ditangkis, 1 tembus, tapi tidak kejelasan. Nah, ini baru awal setelah Biden memutuskan bahwa Ukraina boleh menggunakan peluru jarak jauh 300 km lebih untuk menyerang Rusia. Nah, ditambah parah lagi bahwa Presiden Putin mengeluarkan dekret untuk menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan negara. Ini benar-benar menjadi sangat panas, dan inilah yang membuat kenapa emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi kita lihat dan kita tunggu apabila nanti Donald Trump terpilih jadi presiden, kemungkinan besar dia akan meredah ketinggian. Oleh karena itu, jujur saya tidak terlalu yakin emas bisa sampai ke 2000. Tapi peluang menuju 2700 saya yakin. Saya yakin, dan saya bisa bilang bahwa peluang emas naik ke 2700 masih ada. Tapi untuk sampai 2800 kayaknya kita tutup 2024 ini tidak akan ada lagi. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan masuk langsung di analisa teknikal. Analisa teknikal akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Kan trader, pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika perlahan namun pasti akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, akan mencoba naikkan. Kalau saya lihat pun juga dia masih bisa naik. Ya, saya bisa menganalisa kemungkinan besar dia akan mencoba naik sampai posisi tertinggi di 106.769. Tapi sekali lagi hati-hati, dia juga bisa turun ya, dia juga bisa turun sampai di posisi paling terendah di seputaran 106.466. Ini arah pergerakan yang terjadi rekan trader ya. Selanjutnya bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar memiliki kecenderungan untuk saat ini mengalami pelemahan. Saya bisa bilang bahwa hati-hati, dia ini kemungkinan dia bisa turun minimal sampai di 1.05204. Tapi setelah itu hati-hati pembalikan arah. Bisa membuat dia balik lagi, dan tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa melewati level hari ini dan dia bisa sampai di posisi 1.05580. Nah,
Ini rekan trader ya. Jadi pola pergerakannya sekitaran sini. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk pound sterling? Rekan trader, kita lihat bersama-sama pound sterling. Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling saat ini masih memiliki kecenderungan untuk lebih ke bearish. Penurunan masih bisa saja terjadi dan saya berasumsi bahwa penurunan ini bisa sampai level paling terendah nanti di posisi 1.26254. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia ini kembali lagi ke posisi tertinggi rekan trader. Ya, di sinilah. Di seputaran 1.26590. Lihat bersama-sama. Ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada pound sterling. Dan untuk gold rekan trader, kita lihat gold ini selalu hangat dan selalu hangat terus. Gold pada saat ini rekan trader bisa lihat bahwa gold memiliki peluang naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya bisa lihat dalam penglihatan saya, wah kita udah main pakai penglihatan, ini bahaya. Dalam penglihatan saya, ya saya bisa bilang bahwa gold ini dia punya peluang besar naik rekan trader sampai, kalau menurut saya ya, sabar ini saya kecilin dulu. Nah ini, kayaknya di sini sabar, saya kecilin dulu. Oke, nah. Di dalam penglihatan saya bisa bilang bahwa gold ini dia bisa naik rekan trader sampai minimal menurut saya bisa menembus level paling tertinggi di seputaran 2677. Saya tidak mau bilang dia sampai 2700 tapi 2677. Apalagi nanti akan ada berita. Tapi hati-hati. Hari ini ada berita. Saya khawatirkan dia bisa jatuh lagi rekan trader. Oleh karena itu, oke, kita ambil win-win solution lah. Jangan terlalu tinggi tapi oke lah di sekitaran sini ya. Saya menganalisa bahwa dia ini bisa saja jatuh rekan trader sampai posisi paling terendah di 2640. Jadi peluang dia naik bisa sampai ke 2677, tapi hati-hati serangan mendadak. Memang dia harus bisa melewati level sini dulu ya. Dia harus bisa melewati level 2669, 2669, 2700 lah. Dia bisa sampai ke 2700 dengan nilai tertinggi 2710. Tapi sekali lagi hati-hati, hari ini ada news bisa pembalikan arah dan dia bisa turun sampai ke 2640. Ya, jadi saya cuma kasih wanti-wanti buat rekan trader, tinggal rekan trader menunggu aja. Kalau memang dia tidak sampai dia berbalik arah, artinya dia akan turun sampai ke level paling terendah. Tapi kalau dia naik, posisi yang paling tertinggi adalah 2670 atau lebih tinggi lagi 2677. Dan terakhir USD Yen Jepang rekan trader. Kita bisa lihat untuk USD Yen Jepang hari ini masih memiliki peluang yang sangat besar. Dia akan mencoba sedikit mengalami pelemahan dulu. Saya pikir pelemahan dia paling sempurna itu akan terjadi sampai di level paling terendah di seputaran 154.407, tapi setelah itu dia akan balik lagi naik ke posisi yang lebih tinggi lagi di seputaran 155.135. Oke rekan trader, demikianlah teknikal kita pada hari ini. Dan sebelum kita berpisah, saya mau kasih informasi rekan trader bahwa kalender ekonomi harap diperhatikan nanti 2030 klaim pengangguran awal, terus indeks manufaktur The Fed, Philadelphia, dan penjualan rumah lama. Ini harap diperhatikan pada pukul 20.30 dan 22.00. Tapi sekali lagi, harap juga rekan trader perhatikan juga bahwa 13.30 tadi udah ada pidato, siap-siap aja ya, prinsip udah dikit lagi ya. Akan ada pidato dari Williams. Harap diperhatikan juga bahwa nanti pada pukul 20.45 ada pidato dari Hamax, salah satu gubernur sentral bank Amerika, Beth Hamax ya. Ini harap diperhatikan. Segala pidato yang dikeluarkan itu sangat berpengaruh buat pergerakan pasar. Dan rekan trader, ini adalah kami. Kami adalah market. Silakan bergabung bersama kami. Kami memberikan yang terbaik buat rekan trader karena kami percaya rekan trader adalah trader yang sangat luar biasa. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semua. Sekali lagi, jangan lupa
subscribe channel kami, like channel kami supaya video-video kami semakin, terutama saya semakin berkobar lagi semangat untuk memberikan video-video yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.